Perdebatan panjang di kalangan pecinta dunia pertahanan mengenai spesifikasi kapal PP yang dibeli Indonesia masih berlanjut. Banyak pihak menyayangkan keputusan tetap mempertahankan konfigurasi Light Plus karena mereka berharap kapal PPA seperti KRI Prabu Siliwangi dan juga KRI Brawijaya akan hadir dalam konfigurasi full combat yang menawarkan kemampuan tempur lebih unggul. Namun, keputusan Indonesia ini didasarkan pada kebutuhan operasional dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran serta fungsi spesifik kapal dalam mendukung armada TNI Angkatan Laut. Meski tidak dalam konfigurasi full kombatan, kapal PPA Indonesia tetap mengalami peningkatan tertentu. Konfigurasi Light Plus yang dipilih sudah disesuaikan dengan ancaman yang dihadapi. Kapal ini akan berfokus pada peperangan udara dengan penambahan sistem pertahanan udara canggih seperti rudal Aster yang mampu menjangkau rudal balistik jarak menengah. Hal ini menjadi bagian penting dari arsenal PPA. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik, PPA Indonesia tetap memiliki kemampuan yang kompetitif di kawasan. Dalam mendukung kemampuan serangan udara, KRI Prabu Siliwangi dan KRI Brawijaya juga tetap dilengkapi dengan arsenal serangan permukaan. Rudal Teseo yang menjadi bawaan asli dari garahan Fincantieri akan terus menjadi bagian dari persenjataan utama kapal ini. Rudal Teseo dikenal dengan kehandalannya dalam menyerang kapal permukaan dengan akurasi yang tinggi. Dengan hal ini, kapal PPA memiliki peran ganda yang signifikan, yaitu sebagai pelindung udara sekaligus penjaga dominasi permukaan laut. Kabar terbaru menyebutkan jika Indonesia menginginkan peningkatan lebih lanjut, Fincantieri bahkan siap memasok rudal Teseo Mk2 Evo yang terbaru. Varian terbaru ini memiliki kemampuan tambahan berupa land attack capability yang memungkinkannya menyerang target di darat selain kapal permukaan. Kemampuan ini akan memperluas fleksibilitas operasional kapal PPA, menjadikannya lebih relevan dalam berbagai skenario peperangan modern. Namun opsi ini memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait kebutuhan dan juga kemampuan anggaran. Keputusan Indonesia untuk fokus pada peperangan udara menunjukkan pendekatan yang pragmatis. Di tengah terbatasnya anggaran, kapal PPA tetap dirancang untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap ancaman rudal balistik yang semakin berkembang di kawasan. Keberadaan sistem rudal Aster juga menunjukkan peningkatan kemampuan tempur pertahanan strategis TNI Angkatan Laut yang sebelumnya belum dimiliki dalam armada sistem kapal perang Indonesia. Meskipun begitu, tentu saja masih ada perdebatan yang berlangsung. Banyak yang masih berharap dan mengoceh bahwa Indonesia akan mengupgrade konfigurasi kapal PPA menjadi full kombatan. Tidak ada yang tahu. Dengan penambahan sistem senjata yang lebih canggih, kapal ini bisa menjadi aset unggulan yang mampu beroperasi dalam berbagai skenario peperangan. Terlepas dari segala kritik, kapal PPA tetap menjadi simbol penting dari modernisasi armada Angkatan Laut dan juga merupakan langkah strategis Indonesia dalam memperkuat pertahanan maritimnya. Nah, bagaimana menurut kalian?